Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran daring muatan IPA. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ciri khusus pada tumbuhan dan hewan. Nah, materi ini pernah kita bahas ketika kamu duduk di kelas 5, yaitu tentang adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan dan hewan. Sekarang di kelas 6 kita perdalam lagi materi itu, yaitu tentang ciri khususnya. Anak-anak, apa ciri khusus dari tumbuhan? Kita lihat, ambil contoh yang pertama. Ini adalah tumbuhan hygrofit. Tumbuhan hygrofit itu adalah tumbuhan yang hidup pada habitat lembab atau daerah lembab. Bagaimana ciri khususnya? Ciri khusus tumbuhan yang hidup pada lingkungan hygrofit itu batang daunnya melengkung lalu berlapis tebal. Nah, untuk apa ini? Dengan batang yang melengkung dan tebal ini, maka tumbuhan ini akan mampu menyimpan kandungan air yang ada di dalam batang tersebut. Nah, contohnya adalah tumbuhan yang hidup pada lingkungan hygrofit, tumbuhan pakis dan keladi. Oke. Kemudian yang kedua dari ciri khusus tumbuhan yang masuk dalam kelompok hidrofit. Hidro itu air, artinya bahwa lingkungan dari tumbuhan yang hidup pada hidrofit itu memang sepenuhnya air. Contoh teratai, eceng gondok. Bagaimana ciri khusus dari kedua tumbuhan ini? Kita bahas lihat satu contoh. Eceng gondok. Eceng gondok itu memiliki ciri khusus 3 supaya dia bisa bertahan hidup pada lingkungan air. Yang pertama, daun yang lebar dan tipis. Yang kedua, pangkal daun yang menggembung. Dan yang ketiga, memiliki akar yang seram. Untuk apa ketiga ciri ini bagi tanaman eceng gondok? Supaya dia bisa mampu hidup pada lingkungan air. Daun yang lebar dan tipis itu dimanfaatkan oleh tumbuhan air, eceng gondok dan teratai untuk memperbanyak proses penguapan air. Lingkungan yang air yang menjadi tempat hidupnya itu, kalau dia tidak banyak mengeluarkan uap air dalam tubuhnya, maka eceng gondok dan teratai akan mati. Oke? Yang kedua yaitu adalah pangkal daun yang menggembung. Eceng gondok memiliki pangkal daun yang menggembung itu maksudnya untuk agar selalu bisa mengapung di permukaan air. Karena gelembung itu berisi udara, sehingga memungkinkan eceng gondok akan ringan dan mudah mengapung di permukaan air. Nah, kemudian yang ketiga adalah ciri khusus yang dimiliki eceng gondok adalah akar serabut yang lebat. Kita tahu eceng gondok akarnya tidak menancap pada dasar sungai. Jadi di kolam ada eceng gondok misalnya, maka akarnya tidak sampai ke tanah. Akarnya itu akan tetap berada di bawah permukaan air. Lebat. Ini tujuannya agar menjadi alat keseimbangan bagi eceng gondok tersebut, sehingga eceng gondok tidak mudah terbalik. Kalau teratai itu akarnya, batangnya tuh
dasar air muncul. Nah, bernapasnya adalah mengambil udara yang tersimpan di dalam batang dari pohon teratai tersebut. Oke. Sekarang kelompok tumbuhan yang ketiga yaitu xerophyte. Xerophyte. Tumbuhan ini lawan dari hidrofit. Kalau hidrofit habitatnya air, tapi kalau xerophyte hidup pada tanah yang gersang, tandus, bahkan curah hujan sangat sedikit. Contohnya kaktus. Kaktus, lidah buaya, ini adalah contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan yang tandus. Disebutlah xerophyte. Apa ciri khususnya? Kita bahas satu contoh yaitu kaktus. Lihat ini kaktus. Pada batang kaktus ada duri ya. Batangnya tebal. Kemudian kalau seandainya kita cabut kaktus itu, maka dia memiliki akar serabut yang panjang. Sepintas kita memandang itu duri, padahal sebenarnya itu adalah daun dari kaktus. Kenapa kaktus memiliki daun seperti duri? Tadi kan sudah Bapak sampaikan, lingkungannya tandus, kering, curah hujan sedikit, sehingga habitat dari kaktus itu kandungan airnya sangat sedikit. Dengan daun berbentuk seperti duri itu, maka memungkinkan bisa menghemat air. Karena dengan daun seperti duri, maka kaktus akan memperkecil proses penguapan airnya. Ciri khusus yang kedua adalah batang tebal. Apa guna batang tebal bagi kaktus? Kaktus itu memiliki batang tebal berlapis lilin. Jadi seandainya kita buka batang kaktus itu model kayak ada gel respon. Untuk apa? Untuk menyimpan air. Pada saat kaktus itu memperoleh air, maka dia akan menyimpan dengan baik pada batangnya. Karena kaktus tahu betul bagaimana dia susahnya mendapatkan air. Kemudian ciri khusus yang ketiga pada kaktus adalah akar serabut yang panjang. Lingkungan yang tandus, sulitnya air, maka kaktus harus bisa berusaha supaya dia bisa bertahan hidup pada lingkungan yang gersang itu. Salah satunya adalah dengan memiliki akar serabut yang panjang. Untuk apa? Untuk menjangkau yang luas supaya dia bisa memperoleh air. Nah, itu adalah 3 ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan kaktus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nih lihat gambar. Kamu tahu kan ini kantong semar. Lihat bunganya seperti corong, bagus sekali. Ya. Kantong semar itu hidup pada daerah rawa. Kita tahu daerah rawa itu sedikit atau miskin nitrogen. Padahal keberadaan nitrogen bagi kantong semar sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Apa yang dilakukan oleh kantong semar supaya bertahan hidup pada lingkungan yang sedikit nitrogen? Maka ciri khusus dari kantong semar itu memiliki bunga seperti coklat dan mengeluarkan aroma yang sedap. Untuk apa aroma yang sedap itu? Memancing supaya serangga-serangga datang dan masuk ke dalam bunga kantong semar. Nah, setelah serangga-serangga itu masuk ke dalam bunga kantong semar, maka akan dimakan bunga serangga tersebut oleh kantong semar. Diambil nitrogen. Jadi sebenarnya
kantong semar memakan serangga itu adalah untuk memperoleh nitrogen yang terkandung di dalam serangga itu, supaya dia bisa bertahan hidup pada lingkungan rawa yang sedikit kandungan nitrogennya. Oke? Bisa dipahami anak-anak ya? Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah bambu. Lihat ini gambar anak-anak. Ini bambu. Ya, banyak manfaat dari bambu ini. Dia memiliki ciri khusus. Ada nggak yang pernah kamu lihat bambu yang masih nancap di tanah itu? Kalau kamu lihat, maka pada batang bambu itu ditutupi bulu-bulu halus yang tajam. Kalau kita pegang bulu tersebut, kita akan terkena. Jadi bulu itu merupakan alat bagi bambu yang berfungsi melindungi dirinya, yaitu berupa bulu halus yang tajam. Kemudian yang berikutnya adalah, lihat ya, pohon jati. Nah, kalau di tempat kita mungkin jarang di Kalimantan Selatan. Kalau kamu di daerah Jawa, kamu akan melihat. Naik bus misalnya dari Surabaya ke Jakarta, kamu akan melihat hutan-hutan jati. Kalau pada musim kemarau, dia tidak berdaun. Sepintas kita berpikir bahwa pohon jati itu mati, karena yang ada hanya batang dan ranting-rantingnya. Padahal apa yang dilakukan pohon jati itu untuk menghemat air ketika musim kemarau. Dia meranggas atau menggugurkan daunnya itu bertujuan untuk mengurangi penguapan air pada pohon jati tersebut. Kita tahu kan, penguapan air pada tumbuhan terjadi terbesar melalui daun. Kalau pohon-pohon jati gugur, berarti proses penguapan air atau evaporasi tidak terjadi, sehingga pohon jati bisa menghemat air. Nanti ketika musim hujan tiba, maka akan muncul kembali daun-daun baru pada pohon jati tersebut. Contoh lain selain pohon jati itu mahoni, kedondong, bahkan pohon ketapang yang ada di depan kelas kita. Kalau sekarang kamu berada di sekolah, kamu akan tahu semua daun-daun di ketapang, pohon ketapang yang ada di lingkungan sekolah kita tuh berukuran semua. Nah, dia menggugurkan daun itu untuk menghemat air, atau dalam bahasa IPA memperkecil penguapan air. Oke? Nah, demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang ilmu sains. Akhirnya Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi